Hai, aku Dede Fortino dan selamat datang di part ketiga dalam series beginner tutorial untuk membuat isometric kitchen. Kemarin kita sudah selesai membuat blocking dari ruangan dapurnya, kita sudah selesai membuat lantai kayu, laci, kompor, kulkas, dan hari ini kita ingin menyelesaikan semua modeling-modeling dari isometric kitchennya, mulai dari atas sampai bawah. Dan pastikan kalian stay tune sampai di akhir video karena di akhir video aku akan banyak kasih tahu ke kalian cara modeling-modeling objek-objeknya. Ada mungkin gelas, piring, dan juga di akhir video nanti aku akan kasih tahu ke kalian free assets yang sudah aku buat dan aku siapkan untuk kalian. Jadi nanti kalian tinggal copy paste ke projectnya kalian supaya nanti kalian bisa punya objek yang sama seperti isometric kitchen yang sudah aku buat, yang ada di Instagram aku dan juga bisa kalian lihat di reference Blender di sebelah kiri ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke tutorial hari ini. First thing first, sebelum kita lebih lanjut lagi tentang modelingnya dalam isometric kitchen, aku akan kasih tahu ke kalian beberapa hal lain yang mungkin belum sempat aku sebutkan di part 1 dan part 2 tentang basic tools dari Blender supaya nanti kalian lebih enak untuk kerjanya dan juga bisa lebih teratur aja gitu waktu kita bikin modelingnya. Nah, pertama-tama kalau misalnya kalian lihat di sini yang ada di tengah-tengah ini area kerja kita itu namanya viewport seperti yang sudah aku sebutkan di awal tadi. Viewport adalah tempat kita bekerja, tempat kita nanti modeling, kita bikin-bikin semua objek 3D, itu di viewport. Nah, terus kalau misalnya kalian bingung di atas ini ada tools apa aja, jadi aku akan berusaha menjelaskan satu-satu yang ada di sebelah kanan atas. Jadi, pertama-tama, kalau kalian lihat di sini ada semacam 4 icon bulat. Ada yang garis doang, ada yang bulat penuh, ada yang bulat setengah, terus ada yang ya seperti bola bumi cuman nggak terlalu mirip juga. Nah, apa sih bedanya dari keempat ini? Jadi pertama-tama, kalau misalnya yang paling kiri itu adalah wireframe mode. Jadi wireframe mode itu apa? Wireframe mode itu simpelnya adalah mode di mana kita bisa melihat kayak kerangka-kerangka dari objek 3D yang sudah kita buat gitu. Jadi supaya kita bisa lihat detailnya seperti apa. Mungkin waktu kita modeling kita butuh melihat yang benar-benar transparan gitu. Nah, kita bisa ke wireframe mode gitu. Terus yang kedua yang secara general kita sudah pakai yaitu adalah yang namanya solid mode. Jadi solid mode ini ya nanti dia nampilin warna yang ya udah abu-abu aja, solid biasa. Sebenarnya sih kita nanti bisa ganti-ganti warnanya sesuai dengan kita nyamannya kayak gimana ngelihatnya. Cuman yang secara normalnya solid mode itu adalah warna abu-abu kayak begini. Jadi itu bukan jadi satu masalah. Terus kemudian yang ketiga adalah material preview. Nah, material preview ini apa? Material preview adalah tempat di mana kita bisa mulai memberikan warna ke objek-objek 3D kita, tapi warna-warna yang dihasilkan itu adalah warna-warna yang masih flat, yang masih belum ibaratnya terkena lighting gitu. Karena kalau misalnya yang terkena lighting nanti itu ada di mode yang keempat, yaitu adalah render mode. Jadi yang paling kanan ini adalah render mode, dan kenapa tiba-tiba ini nggak kelihatan objek 3D-nya? Karena kita belum kasih lighting. Jadi waktu kita nanti mau sebelum rendering kita bisa kasih warna-warna dulu di material preview ini. Terus kemudian setelah itu waktu kita mau ngatur lighting, kita mau atur posisinya yang pas bagaimana, nah nanti kita bisa aturnya di render mode yang paling kanan. Dan untuk render lebih dalam lagi, nanti aku akan jelaskan di akhir dari part series yang ada. Jadi make sure kalian tetap stay tune sampai di part terakhir. Oke, kita kembali lagi ke solid mode, ke mode awal kita. Jadi kita akan mungkin hari ini akan banyak modeling dan juga adjust beberapa hal yang sudah kita lakukan kemarin. Kalau misalnya kita lihat di reference bagian kiri,
ini nampaknya yang bagian kompor itu dia lebih lebar. Dan mungkin secara ruangan juga kalau keseluruhan terlihatnya lebih lega, lebih lebar gitu. Jadi untuk modeling yang sudah kita buat kemarin, kita akan adjust sedikit supaya mirip dengan reference yang sudah aku buat. Jadi yang pertama-tama akan aku lakukan, aku akan memperlebar sisi dari ruangannya. Jadi aku akan klik bagian kiri ini. Dan untuk teman-teman sekali lagi, kalau misalnya kalian rasa kecepatan, kalian bisa turunkan playback speed dari video ini, dan juga kalian bisa lihat di screencast bagian kiri bawah. Oke? Nah, ini akan aku panjangkan sebelah sini. Bagian kiri, aku klik G, kemudian X. Seperti ini. Terus untuk balok-balok kayunya juga akan aku panjangkan bagian sini. Aku akan klik G, kemudian X. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian yang bagian laci akan aku select bagian tengah, bawah, dan juga atas. Kemudian aku klik Edit Mode. Kemudian aku klik A untuk select semuanya, in case kalau misalnya di tempat kalian belum ke select semuanya. Kemudian aku klik S, kemudian X, seperti ini. Kemudian aku klik G, kemudian X untuk geser ke kiri dan kanan. Oke. Oh ya, mungkin ada dari kalian yang ada sedikit masalah begitu. Waktu mau mencet bagian kompornya, loh aku kok nggak bisa mencet bagian kompornya. Itu mungkin terjadi karena kalian masih ada di option yang edit mode. Yang ada di sebelah kiri atas ini kita masih ada di edit mode. Sedangkan kalau kita mau pindah-pindah seleksi objek yang lain, kita itu harus ada di object mode. Jadi kalian bisa klik tab di keyboard, atau kalian bisa pergi ke atas kiri, edit mode-nya ini kalian ganti jadi object mode. Nah, itu baru kita bisa select bagian kompornya. In case kalau misalnya kalian ada yang ngalamin masalah ini. Oke, kita langsung lanjut ke bagian kompornya ini. Kita mau bikin dia lebih lebar. Kita select bagian bawah dan juga atasnya. Kita pergi ke edit mode. Kemudian kita geser, kita klik S, kemudian X untuk memperlebar. Seperti ini. Kalau dirasa sudah cukup. Oke. Nah, untuk mempermudah kita dalam melihat scene yang sudah kita buat, kita akan menambahkan kamera. Sebenarnya di awal sudah ada kamera, cuman aku hapus. Nah, jadi kalau misalnya di tempatnya kalian udah ada icon semacam ini, nah itu berarti sudah ada kameranya. Yang ada objek seperti ini berarti udah ada kameranya di tempat kalian. Nah, kita akan mengaturnya supaya nanti kita bisa lihat angle dari isometriknya itu lebih bagus gitu, lebih sesuai dengan hasil akhirnya. Nah, kita akan mulai mengatur posisi kameranya. Nah, untuk yang cara manualnya ya kita bisa pindahkan pakai move, kita bisa klik G, terus kita geser-geser ke sini, kemudian ke samping. Nah, tapi cara itu agak sedikit repot. Jadi aku punya cara yang lebih efektif untuk kita mengatur kameranya. Dan sebelum kita lebih lanjut juga mengatur kameranya, di sini di bagian kanan, kalau kalian lihat, itu ada semacam logo kamera warna hijau. Nah, itu kalian bakal menemukan yang di bagian lens ini tipe perspektif, ortografik, dan panoramik. Nah, ini bedanya apa antara perspektif, ortografik, dan panoramik? Yang akan aku jelaskan adalah perspektif dan juga ortografik, karena panoramik ini nggak terlalu dipakai. Nah, perspektif itu adalah mode kamera di mana kita bisa melihat kamera hasil output dari karya kita itu secara perspektif atau secara real gitu. Secara misalnya kita punya kamera, terus kita mau motret suatu bentuk atau benda, nah itu seperti yang tipe perspektif. Tapi kalau misalnya yang ortografik itu lebih ke bagian 3D yang sudah kita buat tuh ibaratnya sama Blender itu dibikin flat gitu. Jadi untuk isometrik biasanya pakai yang ortografik.
Nah, untuk kita bisa melihat hasil kameranya seperti apa, kita bisa klik icon kamera di sebelah sini. Nah, kemudian setelah itu yang harus kita lakukan adalah mengatur seberapa dekat dan jauh jarak pandang yang kita inginkan untuk si kamera ini menangkap hasil isometriknya. Nah, untuk mengatur zoom in dan zoom out-nya, kita bisa lihat di kanan ini, di bagian ortografik ini kita bisa slide ke kiri atau ke kanan. Semakin kecil, semakin dekat, dan juga semakin ke kanan dia bakal semakin zoom out. Seperti ini. Dan kalian juga bisa pergi ke tools yang ada di sebelah kanan ini, namanya view. Kalian klik. Kemudian kalian klik kamera to view supaya kalian bisa lebih leluasa untuk menggerakkan posisi kameranya dengan cara klik tengahnya mouse, bagian scroll mouse, kita klik bagian tengahnya seperti ini. Kemudian kita bisa klik shift dan juga tengahnya mouse juga untuk menggeser posisi kameranya. Mungkin seperti ini dulu. Nah, untuk rasio dari kameranya itu kita bisa atur di bagian icon yang seperti print-printan ini. Maaf ya kalau bahasanya agak ke-Jawa-Jawaan karena ya aku tinggal di Jawa. Jadi ya kalian bisa pergi ke icon yang sedikit mirip sama print-printan ini. Terus yang bagian resolution, nah ini resolution ini tempatnya kalian nanti mengatur kameranya nanti mau portrait, landscape atau 1:1. Kalau misalnya kalian mau 1:1, kalian bisa klik yang bagian X ini terus diganti jadi 1080. Karena resolusi standarnya 1:1, 1080 kali 1080. Nah, terus setelah itu kalau sudah kita bisa atur lagi kameranya, kita klik shift dan juga klik tengahnya mouse. Kemudian kita bisa geser pakai tengahnya mouse juga, kita bisa rotate angle-nya. Nanti yang pas bagaimana. Nah, untuk zoom in dan zoom out, kita pergi ke icon kamera, terus bagian ortografik ini kita slide ke dalam, semakin mengecil. Seperti ini. Kalau misalnya dirasa sudah oke, jangan lupa bagian kamera to view yang sudah kita centang tadi kita uncek lagi, kita matikan lagi supaya nanti nggak kegeser-geser nanti kameranya. Oke, nah kalau misalnya seperti ini kita bakal melihatnya lebih sesuai sama referensinya kita begitu. Nah kalau sudah kita bisa klik tengahnya mouse lagi. Semua detail apa yang aku klik kalian bisa lihat di screencast. Nah selanjutnya kita mau adjust di bagian kulkas. Nah di bagian kulkas ini kalau kita lihat di kamera, ini dia nampaknya kurang ke kanan dan juga lacinya ini dia kurang lebar. Jadi akan kita adjust lagi. Bagian sini kita akan tambahkan. Bagian kanan akan kita perlebar. Kita klik bagian sini. Kemudian kita klik G, kemudian Y. Nah, kalau sudah, yang bagian balok kayunya juga kita klik. Kemudian kita pergi ke edit mode juga. Di bagian kanan dari balok kayu ini, kita klik, kemudian kita klik G, kemudian Y. Oke, kita sesuaikan dengan lebar yang ada. Kalau misalnya mau lebih presisi, bisa sambil klik Shift, supaya nggak terlalu tergeser dengan banyak gitu waktu menggeser. All good. Kalau misalnya kita lihat di kamera mode seperti ini, untuk shortcut dari kamera mode itu biasanya kita klik numpad 0. Kalau misalnya di keyboardnya kalian nggak ada numpad, kalian bisa ke preference yang kemarin, kemudian emulate numpad. Nah nanti di nomor-nomor atas keyboardnya kalian bisa pakai, terus kalian bisa klik 0. Nah ini kita akan adjust lagi bagian kameranya. Ini aku akan sedikit mundurkan. Terus aku klik kamera to view, aku sedikit geser ke kanan. Oke, nah kalau sudah jangan lupa di-uncek kamera to view-nya, terus kita bakal adjust lacinya. Oke, nah ini kita akan pindahkan dulu kulkasnya ke sebelah kanan. Seperti ini.
Jangan lupa untuk teman-teman yang mau menggesernya dengan presisi bisa klik G kemudian X, G kemudian Y, atau GZ untuk atas bawah. Yang bagian laci akan kita adjust di sini. Kita klik bagian lacinya atas dan bawah. Kemudian kita ke edit mode. Setelah itu kita klik S kemudian Y. Seperti ini, terus kita geser-geser lagi. Terus yang bagian atas juga kita bakal bikin dia lebih panjang. Nah, kayaknya udah oke. Ini kita lihat lagi di kamera mode-nya. Sepertinya sudah cukup bagus. Oke, kalau sudah bagus, kita mau menambahkan detail dari kulkasnya. Pertama-tama kita akan pakai cube. Kita klik Shift A, kemudian cube. Kemudian kita pergi ke front view. Kita bakal perkecil dia. Kurang lebih untuk bagian kulkasnya yang lebih kecil bagian atas, yang lebih pendek, dan yang bawah lebih lebar. Jadi mungkin sekitar seperti ini. Terus kita lihat lagi, kita geserkan ke depan. Kita perkecil lagi. Nah, untuk teman-teman yang mau mengeditnya supaya lebih presisi, kalian bisa selain ke front view, kalian juga bisa ke side view-nya, yang nomor 3 ini side view untuk kanan. Untuk yang kiri, teman-teman bisa klik Ctrl 3. Nah, nanti dia otomatis akan jadi kebalikannya. Demikian juga untuk Ctrl 1, nanti dia akan back view atau view belakang. Terus kalau yang tadi kan top view itu 7. Jadi kalau yang mau yang di bawah, dia tinggal klik Ctrl 7 atau bottom view, supaya nanti bisa menyesuaikan besar dari objek kulkasnya, bagian pintunya. Teman-teman bisa langsung adjust, klik SY, kemudian dilihat lagi seperti kulkasnya apakah sudah sesuai. Nah, untuk yang atas sudah selesai. Untuk yang bagian bawah, kita tinggal klik yang bagian atas kulkasnya ini, yang bagian pintunya. Kita klik edit mode, kita klik tab, kemudian kita pergi ke side kiri. Kita klik Shift D untuk duplicate. Kemudian kita klik kanan untuk cancel dia supaya dia kembali ke tengah lagi posisinya. Kemudian kita klik G, kemudian Z. Nah, terus kita klik S, kemudian Z untuk memperbesar dia dari atas ke bawah. Oke, kalau sudah kita klik A, kemudian GX. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya. Oke. Nah, kalau sudah selesai bentuk dari kulkasnya seperti ini semuanya masih dalam bentuk yang masih blocking out, teman-teman. Jadi jangan kaget kalau misalnya hasilnya masih kotak-kotak, it's okay, nggak apa-apa. Kemudian setelah itu kita akan modeling bagian kompornya. Jadi bagian kompornya ini kita akan modeling bagian bawahnya dulu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, di bagian bawah ini dia ada semacam kotak khusus sendiri yang buat menunjukkan isi dari kompornya. Nah, itu cara membuatnya gimana? Kita akan membuat yang bagian garisnya ini dulu, teman-teman. Yang bagian pembatasnya ini dulu. Yang bagian sini, sini, dan sini. Jangan lupa yang diklik I-nya hanya bagian depan ya, teman-teman. Jadi kita klik bagian depan dulu, terus kita klik I, seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke bawah, kita klik GZ, supaya di atas masih ada ruang untuk kita taruh nanti pematiknya. Kemudian kita klik I sekali lagi, cuman sedikit aja, seperti ini. Kemudian kita klik I lagi sedikit, seperti ini. Nah, untuk yang terakhir kita klik I sekali lagi. Kalau sudah klik kiri, kemudian kita klik GZ untuk ke bawah.
Teman-teman nanti bisa sesuaikan sesuai dengan seleranya kalian, nanti mau seperti apa kacanya. Nah, kalau sudah, kita bisa ke Edge Mode, kemudian kita klik bagian yang sini dengan Alt kiri. Jadi teman-teman di keyboardnya klik Alt, terus bagian mouse-nya diklik bagian kiri. Nah, kalau sudah, oh ya tadi Alt kiri itu gunanya untuk menseleksi sebagian dari garisnya ini. Jadi kalau misalnya mau langsung menseleksi satu kotak begitu, teman-teman nggak usah klik satu-satu titiknya atau garisnya. Nah, nanti kalian bisa langsung klik Alt terus kiri gitu. Kemudian kita bakal klik G, kemudian Y untuk bikin dia lebih ke belakang, biar ada semacam tonjolan ke belakang gitu. Kalau sudah jadi, hasilnya seperti ini nanti. Oke, setelah itu kita akan membuat gagang dari masing-masing laci dan juga kulkasnya. Oh ya, sebelum itu kita mau membuat laci bagian atas ini. Caranya gampang banget teman-teman. Kalian bisa klik Shift, kemudian kanan, bagian mouse kanan. Kemudian kalian klik Cube, Shift A, kemudian Cube. Kalian pergi ke front view, kemudian kalian kecilkan seperti ini. Kalian atur tempatnya. Nah, kalau sudah, kita akan memperlebar lacinya. Kita klik S, kemudian X. Ini SX. Oke, kalau sudah, kita bakal memberikan loop cut. Loop cut itu apa? Loop cut itu adalah garis-garis yang akan membatasi laci yang sudah kita buat ini. Jadi kita tinggal klik Ctrl R, kemudian kita scroll bagian mouse-nya kita ke depan satu kali sampai ada 2 garis seperti ini. Kemudian kita klik bagian kirinya mouse, kemudian kita klik kanan supaya dia ke snap di bagian tengah-tengahnya persis. Kalau dirasa ini kurang lebar, teman-teman bisa klik A, kemudian SX lagi. Tapi kalau sudah cukup, ya sudah, nggak usah. Kita bisa seleksi bagian depan dari lacinya yang paling kiri, kemudian kita klik I, kemudian angka 0.05. Nah, nanti dia bakal otomatis bakal ke inset tapi dengan angka 0.05 tadi, yang sebelah kanan dan tengahnya juga sama. Kemudian setelah itu kita seleksi bagian tengahnya ini semua, tiga-tiganya. Kemudian kita klik bagian dari tengah lacinya ini semua, 1, 2, 3. Kemudian kita klik E, extrude. Setelah itu kita bisa scale satu persatu. Dari yang paling kiri, untuk scale-nya kita bisa kira-kira aja. Scale. Scale. Nah, nanti tujuannya supaya nanti lacinya lebih kelihatan menjorok ke dalam. Kalau sudah, kita bisa pergi ke object mode lagi. Kemudian kita akan memberikan gagang dari setiap lacinya, kemudian ada kulkasnya juga. Jadi caranya adalah kita bisa klik Shift A, kemudian kita klik UV Sphere. Seperti ini, UV Sphere. Kemudian kita pergi ke Edit Mode. Kita klik R, kemudian X90, angka 90. Kemudian kita enter. Oh iya, untuk yang laci tadi juga kita setelah klik inset terus 0.05. Oh iya, tadi juga untuk yang laci aku juga lupa bilang, untuk kita supaya nanti insetnya bisa ke apply itu setelah kita klik 0.05, jangan lupa diklik enter. Jadi kita pergi ke UV sphere yang ini, kita geser ke depan, kita scale. Seperti ini, kita sesuaikan lagi dengan ukurannya. Nah, kalau dirasa sudah sesuai ukurannya, kita akan pergi ke vertex mode di sebelah kiri. Kemudian kita klik bagian depan dari UV sphere ini, titik yang satu ini kita klik.
Kemudian kita klik O untuk mengaktifkan proportional editing yang ada di sebelah kanan sini. Kemudian kita klik G, terus kita scroll mouse-nya kita ke depan. Karena di proportional editing ini dia waktu diaktifkan itu nanti ketika kita mengedit itu dia bakal mengenerate titik-titik yang ada di sebelahnya si titik awal yang kita klik itu. Jadi supaya lebih proporsional kita bisa klik Y juga supaya lebih lurus. Kemudian kita bisa mainkan scroll mouse-nya kita sesuai dengan bentuk dari gagang yang kita mau. Kalau sudah sesuai, kita bisa klik mouse kiri kita. Kalau sudah, di bagian belakang pun juga kita klik yang paling tengah, kemudian kita klik G, kemudian Y. Nah, seperti ini. Terus aku klik GY lagi, tapi aku bakal tarik ke belakang. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa klik kanan, kemudian kita klik Shade Mode. Nah, kalau sudah, kita bisa adjust lagi ukurannya, kita klik A, kemudian S, kemudian kita taruh di bagian laci atas ini. Oke. Nah, kalau sudah, seperti yang balok kayu di awal, kita akan menduplikat gagang ini satu persatu. Jadi caranya adalah kita bisa pergi ke Object Mode, kemudian kita klik yang bagian obeng, Add Modifier, kemudian kita klik Array. Nah, array-nya ini kita faktor X-nya bisa kita slide ke kanan, seperti ini. Kemudian untuk count-nya kita bisa tambahkan jadi 3, supaya ada 3 gagang lacinya. Kemudian untuk yang gagang bagian laci bawah, kita bisa langsung duplikat dari gagang yang atas. Jadi yang gagang atas ini kita klik, kemudian kita klik Shift D. Kita klik kanan untuk drop dia ke titik yang sama. Kemudian untuk array-nya kita silang dulu. Nah, terus kita klik Tab, Edit Mode. Kemudian kita taruh gagangnya di bagian bawah, kita atur di depannya laci bawah. Nah, kalau sudah kita bisa klik Add Modifier lagi, kemudian Array. Kemudian faktor X-nya kita bikin 0. Kita klik angka 0, kemudian Enter. Kemudian kita bisa klik bagian yang Z. Kemudian kita klik 1, Enter. Nah, kalau masih kurang kita bisa slide bagian Z-nya ini, mungkin minus juga nggak apa-apa, seperti ini. Nah, hasilnya nanti dia akan atas bawah. Nah, kalian bisa melakukan hal yang sama dengan klik Shift D. Kemudian kita klik kanan, kita geser ke bagian laci samping, kemudian kita klik R, kemudian Z, min 90, min itu garis, kemudian 90 angka, kemudian kita klik Enter, kita sesuaikan tempatnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian untuk gagang pintu dari kulkas, kita bisa klik Shift kanan. Kemudian kita klik Cube. Kita kecilkan. Nah, di sini sekaligus aku mau kasih tahu ke kalian, mengingatkan lagi untuk fundamentals dari modeling di Blender itu ada rotate, scale, move, sama extrude. 4 itu yang paling penting di Blender. Jadi untuk membuat gagang pintu pun kita juga melakukan hal yang sama seperti fundamentals itu. Kita akan pakai extrude untuk bikin gagang pintunya. Jadi kalau misalnya kita bayangkan gagang pintu, pasti di bagian sini ada bagian yang sedikit masuk, kemudian ada bagian yang keluar ke kanan. Nah, nanti kita juga bakal membuatnya sama seperti itu. Jadi pertama-tama kita akan menambahkan sisi di bagian sini. Kita klik Face Mode, kita klik Extrude. Kemudian kita klik
sisi yang sebelah kanan ini. Kemudian kita klik extrude lagi. Kemudian extrude lagi sekali, kemudian kita klik S, kemudian X seperti ini. Kemudian kita geser ke dalam GX. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian kalau misalnya kurang kecil, kita bisa klik A. Kemudian kita bisa scale ke dalam. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk mematikan proportional editingnya supaya nggak terlalu mengganggu, tinggal diklik O atau mungkin klik bagian lingkaran di sini. Nah, selanjutnya juga aku mau kasih tahu satu mode yang akan membantu kita untuk mungkin melihat kerangka dalam dari objeknya kita, yaitu adalah yang namanya X-ray mode. Jadi X-ray mode itu adalah ketika kita klik objeknya ini, kemudian kita pergi ke edit mode, kemudian kita klik X-ray yaitu Alt Z di keyboard kita. Nah, ketika kita klik Alt Z nanti kita bisa lihat kerangkanya kita secara langsung. Kurang lebih hampir sama seperti wireframe mode, cuman di sini kita bisa melihatnya dengan jelas. Nah, kemudian kita bisa langsung klik bagian mana yang mau kita geser atau kita rubah, kemudian kita tinggal rubah seperti itu. Nah, kalau mau membalikkan ke mode yang awal, kita klik Alt Z kembali. Nah, kalau sudah, kita bisa adjust lagi ukurannya. Kemudian kita duplicate ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan langsung modeling bagian kompor. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di bagian reference, ada sedikit tembok yang menonjol ke atas di bagian belakang kompor dan juga lacinya. Caranya juga sama seperti yang di awal. Kita klik Ctrl R, kemudian kita klik mouse kirinya, kita geser ke bagian belakang. Seperti ini, kita klik bagian mouse kiri. Kemudian yang bagian kompor juga, kita lakukan hal yang sama. Nah, ini yang tadi gunanya kita tahu beberapa mode yang ada di Blender. Di awal ada wireframe mode, solid mode, material preview, sama render. Nah, kali ini kita mau pindah ke wireframe mode supaya kita bisa lihat garis yang tadi udah kita buat di bagian laci ini. Supaya kita bisa lihat untuk dijadikan referensi, nanti kita memberikan garis yang bagian kompornya. Jadi kita akan aktifkan wireframe mode. Untuk shortcutnya kita bisa klik Z, kemudian kita arahkan mouse-nya kita ke wireframe. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik Ctrl R, kita gariskan ke bagian belakang, seperti ini. Kalau misalnya kurang ke belakang, kalian bisa klik G, kemudian Y. Nah, kalau sudah, kalian bisa kembali ke solid mode lagi. Kemudian kita klik bagian laci yang sebelahnya lagi. Kita ke edit mode, pindah ke wireframe mode. Kita klik Ctrl R. Kemudian kita gariskan ke bagian belakang. Seperti ini. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke solid mode. Kemudian kita pergi ke face mode. Kita klik bagian atas dari laci ini, kemudian kita bisa extrude. Nah, untuk teman-teman supaya bisa lebih mudah dan lebih simple, kita nggak perlu memberikan extrude-nya satu persatu. Jadi kita bisa langsung tiga lacinya ini dan kompor bisa langsung kita extrude secara bersamaan. Caranya adalah kita klik bagian laci bagian atas ini, kita ke object mode dulu. Kemudian yang bagian kompor juga kita klik, dan juga yang bagian laci kanan kita klik. Kemudian kita pergi ke edit mode. Nah, nanti kita bisa seleksi semuanya ini secara bersamaan. Kemudian kita klik E untuk extrude. Nah, nanti dia ada tembok bagian belakangnya, kita bisa bikin secara bersamaan. Nah, kemudian laci sebelah kanan ini kita juga akan memberikan tembok kurang lebih sama seperti yang tadi. Kita pergi ke edit mode, kemudian kita klik Ctrl R, kita gariskan ke belakangnya sini. Nah, kemudian kita pergi ke face mode di atas, kita klik bagian sini,
Kemudian kita klik extrude. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Oke, next kita akan langsung modeling bagian kompornya. Jadi supaya waktunya nggak terlalu lama, untuk yang kali ini aku akan membuat kompornya itu jadi 2 bagian aja. Kalau di reference kan ada 4 nih. Nah, tapi aku akan buat 2 aja. Jadi caranya yang pertama adalah kita klik bagian kompor atas ini, kita klik. Kita pergi ke edit mode. Kemudian kita seleksi bagian yang bawah. Kita klik I. Kemudian kita klik I lagi sekali lagi. Kemudian kita klik G, Z. Untuk bawa dia agak ke bawah. Kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya caranya untuk kita membuat semacam gerigi untuk kompornya, kita bisa langsung klik shift kanan di sini untuk menambahkan kursor. Kemudian kita bisa klik shift A, kemudian kita klik silinder. Nah, ini kita pergi ke edit mode, kemudian kita kecilkan silindernya. Bisa klik SZ juga. Nah, setelah itu bagian atas ini kita akan klik, kemudian kita scale, kita GZ supaya dia ke bawah sedikit. Nah, kalau teman-teman suka yang simple aja, begini aja udah oke. Terus kita tinggal I, kemudian kita I lagi ke bawah. Kalau memang suka yang simple, boleh seperti ini. Tapi mungkin aku akan kasih tahu yang akan aku lakukan yang seperti di reference. Jadi caranya kita bisa select bagian atas. Kita klik I, kemudian kita klik I sekali lagi, kemudian kita tarik ke bawah GZ. Nah, setelah itu kita akan menghapus beberapa bagian face yang ada di sebelah bawah kiri, kanan, atas, dan atas kiri. Jadi kita akan sisakan 2 yang di sebelah sini dan yang atas. Nah, jadi kita bisa kira-kira sendiri aja. Kita bisa klik bagian sini, kemudian bagian sini juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita bisa klik X, kemudian face. Nah, kemudian kita klik A, kita tarik dia ke atas, GZ, seperti ini. Kemudian yang bagian bawah, kita klik extrude, seperti ini. Kemudian kita klik add modifier, di object mode, kita klik solidify. Nah, nanti dia akan menambahkan ketebalan dari objek yang sudah kita buat. Kemudian kita klik kanan, shades mode. Nah, kemudian ini sedikit tips untuk kalian juga, waktu kita klik shades mode, kadang-kadang model yang kita buat itu terkesannya agak ada bayangan tebal gitu. Nah, cara menghilangkannya gimana? Kita klik normal, kemudian auto smooth-nya kita centang. Nah, nanti dia hasilnya kelihatan lebih bagus. Seperti itu. Nah, ini mungkin agak sedikit beda dengan reference-nya supaya lebih menyesuaikan dengan style dari kompor yang 2 ini aja. Kemudian kita bisa klik array, di add modifier array, seperti yang digagang tadi. Kemudian untuk X-nya ini kita bisa geser di 1400 atau mungkin 1500. Nah, kalau gitu sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya kita akan menambahkan silinder lagi di bagian tengahnya sini. Jadi kita klik bagian kompornya, kita ke edit mode. Make sure kita lagi nggak sedang menseleksi apapun. Kemudian kita klik A, shift A, kemudian kita klik silinder, kemudian kita klik S untuk scale, kemudian kita tarik ke atas, kita pipihkan dia. Nah, kalau lebih jadinya seperti ini. Jangan lupa di shades mode. Oke, kita sudah selesai modeling kompor dan juga modeling laci, kulkasnya. Setelah itu kita akan menambahkan satu magic yang membuat dia akhirnya terkesan
isometriknya ini terlihat lucu atau terlihat ada semacam ketebalan-ketebalan yang buat dia itu terlihat lebih kartuni gitu. Nah, caranya adalah kita bisa klik bagian, misalnya ini bagian yang laci ini, laci atas, kemudian kita klik Add Modifier, kemudian kita klik Bevel. Nah, nanti hasilnya seperti ini, jangan kaget, kita akan atur. Yang pertama kita bisa atur di bagian segments, kita perbesar segmentsnya, jadi mungkin 6. Nah, kemudian kita pergi ke Edit Mode, kemudian kita klik Ctrl R, kita klik, nah kita geser dia ke tengah sini. Teman-teman sesuaikan sendiri mau ketebalannya yang pinggiran garis ini mau se-rounded apa. Ini kalian bisa atur sendiri dan itu kalian lakukan di semua objek yang kalian buat, kecuali ruangan isometriknya ini sama balok kayunya nggak usah. Nah, setelah tadi kalian sudah memberikan bevel ke semua objeknya, ada laci, kemudian laci atas, kemudian yang bagian kulkas. Nah, di bagian kulkas ada satu hal lagi yang perlu kalian lakukan, yaitu kita akan memberikan sisi baru. Di sini kita akan extrude bagian depannya supaya nanti dia terlihat lebih menjorok ke dalam, seperti ini. Oke, jadi kita tinggal klik bagian depannya ini. Satu persatu kita klik E, kemudian kita klik S. Yang bagian bawah juga kita klik E, kemudian kita klik S. Yang atas mungkin kita bisa adjust lagi. Kemudian kita klik Shade Smooth, kita klik Ctrl R, kemudian kita klik Auto Smooth. Nah, nanti dia hasilnya seperti ini. Untuk melihat gagangnya kita bisa klik Alt Z untuk X-ray. Kita klik, kemudian kita klik Edit Mode, kita pindahkan ke depan. Seperti ini. Bagian gagangnya juga kita boleh kasih shade smooth juga. Kita shade smooth. Kemudian kita bisa juga kasih bevel kalau mau. Segmentsnya bisa dikasih jadi 6. Seperti ini. Nah, sebelum ke bonus part yang terakhir, kita akan membuat rak yang ada di sebelah kanan ini terlebih dahulu, rak piring. Caranya adalah kita klik Shift A. Sebelum klik Shift A, kita klik Shift kanan dulu di bagian tembok sini. Kemudian kita klik Shift A, cube. Kita kecilkan cube-nya. Kita perlebar supaya dia persegi panjang bentuknya. Kita klik GX untuk geser ke kiri. Kita pipikan, kita klik S kemudian Z. Kemudian setelah itu kalau sudah dirasa pas ukurannya, kita bisa klik Ctrl R. Kemudian kita klik geser dia ke bagian depan. Seperti ini, kita klik lagi mouse-nya kiri. Nah, terus kita pergi ke Face Mode. Kita klik bagian depan sini. Kemudian kita klik E. Nah, kalau sudah kita bisa kasih modifier bevel lagi.
kita kasih jadi 6 segmen. Kemudian shade smooth, auto smooth. Nah, akhirnya kita sudah sampai di bonus part yang terakhir yang akan aku share ke kalian adalah bagaimana caranya kita untuk membuat sebuah gelas. Nah, caranya gampang banget teman-teman. Kita bisa klik Shift A, kemudian kita klik silinder, kemudian kita kecilkan seperti ini. Kita sesuaikan dengan bentuk gelas yang kita mau. Kemudian kita klik bagian bawah dari silinder ini. Kita klik Ctrl B. Nah, seperti ini. Terus kita scroll mouse-nya kita sampai 2 kali atau 3 kali supaya ada bevel-nya di sini. Nah, kalau sudah, kita klik bagian atas, kemudian kita klik I sekali, kemudian kita klik I sekali lagi, kemudian kita klik G, Z. Nah, jadi gelasnya tinggal kita bikin gagangnya, caranya tinggal kita klik Shift kanan di sini, kemudian kita klik Shift A, terus kita klik torusnya, kita ke edit mode, kita perkecil torusnya seperti ini. Kemudian kita klik RY90. Kita perkecil lagi. Kemudian kita geser GY. Nah, kemudian kita bisa ke X-ray mode, kita klik Alt Z. Kemudian kita pergi ke side view, Ctrl 3. Nah, nanti kita seleksi bagian sini. Kita klik X, kemudian face. Nah, kalau sudah, setelah itu kita klik Alt S supaya bisa memberikan ketebalan untuk gagangnya. Kalau sudah, kita bisa klik GZ, kita perbesar sedikit, kemudian kita masukkan ke dalam GY. Nah, hasilnya seperti ini. Jangan lupa diklik kanan shade smooth dua-duanya. Jadi, gelasnya. Nah, nanti teman-teman bisa atur sendiri posisi dari gelasnya mau seperti apa. Nah, bonus part yang terakhir adalah aku sudah menyiapkan banyak banget aset-aset yang bisa kalian akses lewat file yang aku kasih di deskripsi di bawah. Nanti kalian bisa download dan kalian bisa taruh aset-aset tersebut di dalam scene-nya kalian. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kita buka terlebih dahulu file aset yang sudah aku buat. Nah, ketika nanti kalian klik bagian aset tersebut, kalian akan muncul seperti ini, kosong. Nah, untuk memunculkan masing-masing aset yang sudah aku buat, kalian bisa pergi ke bagian kanan dari Blender. Di sini ada semacam layer-layer. Nah, itu sebenarnya bukan layer teman-teman, tapi adalah informasi-informasi yang Blender berikan ke kalian untuk mungkin kalian mau lihat objeknya itu bisa terlihat apa enggak, terus nanti objeknya itu masuk di kamera apa enggak. Nah, itu nanti kalian mengaturnya di sini semua, dan lebih lengkapnya aku akan jelaskan nanti waktu di materi terakhir, di part terakhir. Nah, caranya untuk memunculkan objeknya satu persatu, kita bisa klik centang di bagian kitchen mungkin contohnya, kemudian matanya kita klik juga. Nah, nanti objek-objek tersebut akan muncul. Kalau misalnya kita mau klik satu-satu, misalnya kita mau yang cutting board aja. Nah, yang lain kita bisa matikan icon matanya seperti ini. Kemudian kita bisa klik cutting boardnya, kita klik Ctrl C. Kemudian kita pindah ke bagian file awalnya kita, file Blendernya kita yang awal. Kemudian kita klik Ctrl V. Nah, nanti dia akan muncul di bagian bawah sini. Kita bisa klik X-ray. Terus kita klik cutting boardnya. Kemudian kita klik edit mode. Kita klik semuanya, kita klik A. Kita tarik dia ke atas, GZ. Kemudian kita matikan lagi X-ray mode-nya.
Nah, nanti dia seperti ini. Kalau misalnya kurang kecil, kita bisa kecilkan, klik S. Kemudian kita geser-geser lagi, kita atur. Dan ya, nanti kalian bisa atur sendiri aset-aset yang kalian mau sesuai dengan scene yang kalian ingin buat. Dan ya, itu adalah caranya untuk kita bisa copy dan paste ke scene yang akan kita buat. Jadi nanti aset-aset tersebut gratis, kalian bisa download di link deskripsi di bawah. Thank you kalian sudah join sampai ke part yang ketiga. Kalau misalnya kalian merasakan tutorial ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian, siapa tahu mereka juga terbantu dengan adanya tutorial ini. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video yang aku buat, kalian bisa klik like, kalian bisa klik komen, mungkin kalian bisa request kira-kira setelah series ini kalian penasaran pengen tutorial yang seperti apa. Kemudian kalian juga kalau misalnya suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, see you di tutorial part-part selanjutnya. Bye-bye.